Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang setia belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam waktu saat teduh, dan sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap memohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar dan renungkan tidak hanya menjadi pengetahuan di kepala kami, tetapi juga menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, ajari kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana dalam mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, terkadang orang mempertanyakan apakah Tuhan bisa dipercaya? Pertanyaan yang sama harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita bisa dipercaya? Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari perumpamaan tentang talenta yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 14-30. Perumpamaan ini bercerita tentang seorang tuan yang pergi ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya, masing-masing diberikan 5, 2, dan 1 talenta. Perumpamaan ini bukan hanya cerita tentang investasi, tetapi sebuah cerminan mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan dan cara kita mengelola anugerah-Nya. Kita semua menginginkan berkat dari Tuhan. Kita berdoa untuk keberhasilan dalam pekerjaan, kita berdoa untuk kesehatan bagi keluarga, kelancaran dalam studi, dan banyak lagi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan satu pertanyaan mendasar? Apakah Tuhan bisa mempercayakan berkat-berkat-Nya kepada saya? Pertanyaan ini membawa kita pada inti dari perumpamaan talenta. Tuhan, Sang Tuhan kita, tidak sembarangan memberikan talenta. Ia memberikan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing hamba. Tuhan tahu persis siapa kita dan seberapa besar tanggung jawab yang bisa kita pikul. Berkat bukanlah sekedar hadiah yang jatuh dari langit, tetapi sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk dikelola dan dikembangkan. Mari kita lihat kembali perumpamaan ini. Hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta segera bekerja. Mereka tidak mengeluh, tidak menunda-nunda, melainkan menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka untuk menghasilkan keuntungan. Mereka menunjukkan kesetiaan dan inisiatif. Hasilnya, mereka dipuji dan dipercayakan dengan hal-hal yang lebih besar. Tuhan tidak memberikan talenta kepada hambanya untuk disimpan dan dinikmati sendiri. Sebaliknya, Ia mengharapkan talenta itu dikembangkan, dilipat gandakan, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam pandangan Alkitab, berkat yang sejati adalah berkat yang mengalir, bukan berkat yang tertampung. Hal ini menantang kita untuk melihat ulang motivasi kita. Mengapa kita menginginkan berkat Tuhan? Apakah hanya untuk kenyamanan pribadi? Ataukah kita ingin menjadi alat bagi Tuhan untuk memberkati lebih banyak orang? Hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan talentanya karena takut. Ketakutan inilah yang membuat ia kehilangan kepercayaan dari tuannya. Hamba ini gagal memahami bahwa tujuan talenta adalah untuk digunakan, bukan untuk disimpan.
Bagaimana kita bisa tahu kapasitas kita untuk menerima berkat Tuhan? Jawabannya ada dalam kesetiaan kita dalam hal-hal kecil. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 10 demikian, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Kesetiaan adalah fondasi dari kepercayaan. Ketika Tuhan melihat kita setia mengelola hal-hal kecil, Ia akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita setia dengan waktu yang Tuhan berikan setiap hari? Apakah kita menggunakannya untuk tujuan yang mulia atau hanya untuk hal-hal yang tidak produktif? Apakah kita setia dengan keuangan yang kita miliki sekecil apapun itu? Apakah kita mengelolanya dengan bijak, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain dan mendukung pekerjaan Tuhan? Apakah kita setia dalam hubungan kita? Apakah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja kita? Kesetiaan dalam hal-hal kecil ini adalah bukti bahwa kita memiliki hati yang siap dan karakter yang kuat untuk menerima berkat yang lebih besar. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengelola hal kecil yang Tuhan percayakan, bagaimana mungkin Ia akan mempercayakan hal-hal besar kepada kita? Mungkin kita merasa bahwa kita hanyalah hamba dengan satu talenta. Kita merasa tidak punya banyak bakat, kemampuan, atau sumber daya. Jangan putus asa. Perumpamaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menginspirasi. Kapasitas kita bukanlah sesuatu yang statis. Itu adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama yaitu hidup dalam ketaatan. Ketaatan adalah bukti kita percaya penuh kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada firman-Nya, Ia akan melengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Cara yang kedua yaitu berani mengambil resiko. Hamba yang bijaksana berani mengambil resiko untuk mengelola talenta mereka. Ini mengingatkan kita untuk keluar dari zona nyaman. Jangan biarkan ketakutan merampas kesempatan kita untuk bertumbuh. Cara yang ketiga yaitu terus belajar dan bertumbuh. Talenta-talenta itu dikembangkan melalui kerja keras. Kita harus terus belajar dan mengasah diri kita dalam pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala aspek kehidupan. Sahabat firman kehidupan, Tuhan ingin memberkati kita. Keinginannya untuk mencurahkan berkat jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk menerimanya. Namun, Ia juga adalah Tuhan yang bijaksana. Ia ingin melihat hati yang siap, karakter yang siap, dan tangan yang terbuka untuk tidak hanya menerima, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita menyelidiki diri kita sendiri. Sudahkah kita bersyukur atas setiap berkat, sekecil apapun itu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita sudah menjadi pengelola yang setia atas apa yang kita miliki saat ini? Apakah kita siap mengembangkan kapasitas kita agar Tuhan dapat mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita? Ketika kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita bisa dipercaya, Ia tidak akan ragu-ragu untuk mencurahkan berkat-Nya yang melimpah, bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi untuk membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Nah, sahabatku,
Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup satu dua hari ini. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menuntun dan mengingatkan kami hari ini. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa berkat-Mu adalah sebuah kepercayaan yang harus kami kelola dengan kesetiaan. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya fokus meminta tanpa pernah merenungkan apakah kami sudah menjadi pengelola yang baik. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia dalam hal-hal kecil sehingga Engkau dapat mempercayakan kepada kami hal-hal yang lebih besar. Dan biarlah setiap talenta, waktu, dan sumber daya yang Kau berikan tidak kami simpan dalam ketakutan, melainkan kami kembangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga hidup kami menjadi bukti nyata dari kebaikan dan kesetiaan-Mu. Berkati setiap langkah kami, setiap pekerjaan tangan kami, dan setiap hubungan yang kami bangun, agar semuanya memancarkan terang-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.